Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Setelah di pertemuan 1 minggu kemarin kita sudah membahas gambaran umum tentang pemodelan perangkat lunak dan apa sih yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini, begitu ya. Nah, di pertemuan 2 kita akan belajar yang namanya System Development Life Cycle atau SDLC. Jadi SDLC itu kalau di Indonesia kan itu adalah siklus hidup pengembangan sistem atau System Life Cycle atau siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, ya, yang dimaksud SDLC itu adalah proses pembuatan dan pengubahan. Jadi membuat dan mengubah, ya, proses membuat dan mengubah sebuah sistem serta model dan metodologinya yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan sistem-sistem tersebut. Jadi proses pembuatan dan pengubahan sistem beserta dengan model dan metodologinya, tentu saja yang terkait dengan sistem komputer dan informasi tentunya, ya. Nah, itu SDLC. SDLC juga merupakan sebuah pola, adalah sebuah pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang memiliki tahapan-tahapan. Ada 6 tahapan di sini, ada 6 tahapan. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita bicara ada 5 tahapan, tapi di sini di pertemuan kedua saya kembangkan menjadi 6 tahapan, walaupun sebenarnya 5, ya, 5, tapi saya kembangkan menjadi 6. Di antaranya adalah yang pertama adalah rencana atau planning, ini yang kemarin tidak ada. Jadi di pertemuan 1 kemarin langsung analisis, ya, tidak melalui perencanaan tapi langsung analisis. Kemudian yang ketiga adalah design, kemudian implementasi atau implementation, uji coba atau testing, dan pengelolaan atau maintenance. Nah, di pertemuan pertama itu kan sudah disebutkan bahwa tahapannya ada 4, ya. Jadi rencana atau planning itu tidak ada, langsung dianalisis. Kemudian design dan implementation itu masuk ke ranah development, ya. Kemudian masuk ke implementation, uji coba dan maintenance, ya, itu di pertemuan pertama. Tapi kali ini kita akan sedikit melebarkan pemahaman atau pengertiannya bahwa tahapan SDLC itu ada 6, yaitu yang disebutkan ini ada rencana, kemudian ada analisis, ada desain, ada implementation, ada uji coba, testing, dan ada pengelolaan. Ini tahapannya. Kemudian kalau ditanyakan, Pak, kalau nanti misalkan ada soal, kemudian kita menjawab tidak seperti ini, tapi seperti di pertemuan pertama hanya ada 4, bagaimana? Enggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting tahapan-tahapan yang disebutkan itu ada, ya. Terus kalau menggunakan jawaban yang di pertemuan kedua gimana? Lebih bagus, ya, lebih bagus, karena tahapan di pertemuan kedua ini yang lebih mengena, ya, karena semuanya kan perlu direncanakan. Kemudian semuanya juga ketika tahap implementasi juga harus ada uji coba atau testing, seperti itu. Ya, silakan diambil sebisanya atau seingatnya kalian lebih menyukai di pertemuan pertama atau di pertemuan kedua. Kedua-duanya boleh sama, ya. Kemudian model-model dalam SDLC. Jadi model dalam SDLC itu ada 12 macam, di antaranya adalah ada model waterfall, kemudian ada model prototype, ada model phase-up, ada model RAD models, rapid ya, nanti kita jelaskan, saya lupa ini, RAD, rapid application development, tidak salah ini RAD ini, ya. Oke, kita lewati dulu, nanti kita bahas yang RAD, ya. Kemudian selanjutnya adalah ada incremental model, ada spiral model, ada agile model, kemudian ada extreme programming model, kemudian ada opportunistic software system development model atau SSDM model, kemudian ada rational unified process atau RUP model, kemudian adalah komponen based development model, dan yang terakhir adalah evolutionary development model. Nah,
masing-masing referensi itu membagi model-model dalam SDLC ini berbeda-beda. Ada yang 8, ada yang 12 ya. Jadi kalau kita atau kalau saya itu lebih memilih yang 12 dengan menyebutkan semua supaya ada pemahaman bahwa model-model dalam SDLC itu banyak gitu. Jadi tidak hanya terbatas 8 tapi di sini ada 12. Menyebutkan 8 juga tidak salah ya. Tidak ada masalah. Oke. Kemudian yang pertama, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah waterfall development model atau model sequential linear, yaitu adalah proses pengembangan perangkat lunak yang melalui tahapan yang tidak bisa dikerjakan secara simultan, tapi yang dikerjakan secara simultan, tidak bisa dikerjakan secara simultan, tapi dikerjakan secara berurutan ya. Jadi ibaratnya polanya adalah seperti air terjun. Jadi dimulai dari analisis, kemudian dilanjutkan dengan desain, dilanjutkan dengan development, kemudian testing dan maintenance. Nah, di sini 5 ya. Nah, kita lihat di sini 5. Dari gambarnya 5. Kalau di pertemuan pertama kita menyebutkan tahapannya ada 4, kemudian di pertemuan kedua SDLC Pak Anton menyebutkan ada 6, kemudian di waterfall di sini malah disebutkan 5. Nah, ini planning itu perencanaan itu tidak masuk ya, langsung dianalisis. Kemudian kedua desain, yaitu sama-sama ada. Kemudian di development. Nah, development ini di sini masuk ke bagian test, ini design dan implementation di sini. Jadi desain dan implementation itu masuk di bagian development, setelah itu testing dan maintenance. Jadi sama aja ya. Nah, intinya adalah kalau waterfall development model itu diselesaikan dulu tahapan pertama. Jadi tahapan pertama selesai, baru masuk tahapan kedua. Tahapan kedua selesai, baru ke development. Development, baru testing, baru ke maintenance. Jadi berurutan. Jadi ini biasanya sistemik dan sequential yang dimulai pada tingkat dan kemudian pada seluruh tahapan analisis, desain, kode pengujian, dan pemeliharaan. Jadi sequential dan sistemik pembuatannya begitu. Kemudian kelebihannya kalau menggunakan metode waterfall adalah tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, kemudian mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Karena itu tadi harus selesai dulu tahapan pertama, beres, masuk ke tahapan kedua, beres, masuk ke tahapan lain. Jadi teratur ya. Kemudian cocok digunakan untuk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal hingga minim perubahan atau kesalahan. Ini proses analisanya harus benar di awal, karena begitu sudah mulai dikerjakan, misalkan sudah tahapannya dari A, B, C, D sudah mencapai E, dia susah kalau misalkan ada perubahan harus kembali ke A lagi, seperti itu. Kemudian software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik ya, tentu saja karena dia mengikuti algoritma sequential ya. Kemudian dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Nah, ini. Jadi dokumentasinya pasti bagus. Karena apa? Karena sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya, tahapan ini harus selesai dulu. Kalau tidak selesai, tidak boleh melangkah ke tahapan selanjutnya. Itu kalau sequential linear ya, model waterfall. Namun selain kelebihan, waterfall development model ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sequential seperti yang diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembangan harus diubah kembali atau diulang-ulang, sering menyebabkan masalah baru. Jadi kalau sudah mencapai di tahapan E tadi, harus kembali ke A, itu pasti akan memunculkan masalah baru. Seperti itu. Kemudian terjadinya pembagian proyek menjadi tahapan-tahapan yang tidak fleksibel, karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Jadi kalau menggunakan metode waterfall ini, misal ada 5 modul yang mau diselesaikan, jadi modul pertama belum selesai, tidak boleh modul kedua dikerjakan, harus selesai dulu. Nah, permasalahannya kalau ini kerja kelompok, orang yang berdiri di modul kedua, 3, dan 4, 5, kalau misalkan ada 5 modul, maka orang kedua, 3, 4, dan 5 ini harus menunggu orang yang pertama selesai dulu mengerjakan. Ini, jadi
orang kedua, tiga, empat harus menunggu, harus komitmen menunggu, tidak boleh curi start, tidak boleh memulai lebih dulu, karena tidak akan mungkin bisa dikerjakan kalau tahapan yang dilakukan oleh orang pertama ini belum selesai, begitu. Kemudian sulit untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer pelanggan ya. Jadi kalau menggunakan sistem waterfall, biasanya program itu mengikuti alur sistem kenormalan yang sudah normal, gitu ya. Normalnya seperti apa itu sudah dibuat. Jadi sulit untuk mengadopsi permintaan dari customer. Kemudian pelanggan harus sabar untuk nanti produk selesai karena membutuhkan waktu yang lama karena pertahapannya kan harus menunggu tahap-tahap itu tadi. Kemudian perubahan di tengah-tengah mengerjakan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Ini jelas seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau sudah mencapai di tahapan ketiga harus kembali ke tahapan 1, itu pasti akan buat bingung. Kemudian ada waktu jeda atau waktu kosong. Ya, kalau orang pertama mengerjakan belum selesai, maka orang kedua, 3, 4, dan 5 ini pasti akan diam, menunggu. Nah, ini yang dimaksud dengan adanya waktu kosong. Seperti itu. Kemudian model yang kedua. Model yang kedua adalah model prototype. Nah, model prototype ini adalah model perbaikan dari waterfall, di mana dalam model ini si pembuat sistem itu sudah mulai melakukan mendengarkan masukan-masukan dari customer. Kemudian setelah itu pembuat sistem membuat mock-up atau membuat desainnya. Setelah desain dibuat, kembali dikonsultasikan lagi ke customer yang mau menggunakan. Kalau cocok, dia akan dilanjutkan pembuatannya. Kalau nggak cocok, di mock-up lagi. Kemudian dikonsultasikan lagi. Begitu terus. Jadi setiap tahapan pembuatannya selalu mendengarkan masukan dari customer, gitu ya, dari yang akan menggunakan, sehingga model prototipe ini benar-benar mengakomodasi kepentingan konsumen, gitu. Dan ini adalah paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan waterfall development model tadi. Nah, kemudian model prototipe ini dia memiliki kelebihan pelanggan berpartisipasi aktif, ya, seperti yang disebutkan tadi. Jadi begitu sudah selesai tahapan ini, konsultasikan, pelanggan tidak cocok, customer tidak cocok, kembali lagi diperbaiki, konsultasikan lagi, begitu seterusnya. Jadi ada partisipasi aktif dari pelanggan. Kemudian penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan karena sesuai dengan permintaan dari customer ya. Jadi sistem pembuatan aplikasinya custom. Kemudian selanjutnya adalah mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Ini jelas karena sesuai dengan permintaan ya. Jadi kalau sesuai permintaan, hal-hal yang tidak perlu dikerjakan bisa diabaikan. Kemudian adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Ini ya. Kemudian pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan ya, karena itu tadi ada konsultasi dengan customer, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Kemudian penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan ya. Jadi begitu sistem sudah jadi, ya pasti pelanggannya sudah akan siap menggunakan aplikasi itu karena sesuai dengan permintaan. Tidak mungkin kembali ke tahap pengembangan awal karena dari awal sudah dikonsultasikan. Namun walaupun model prototipe ini memiliki kelebihan seperti itu, dia juga memiliki kekurangan. Nah, di antaranya adalah proses analisis dan perancangannya jadi terlalu singkat ya, karena prosesnya adalah mendengarkan masukan dari customer gitu. Kadang masukan dari customer itu kan tidak sesuai dengan algoritma pemrograman yang benar. Yang penting customer itu minta disediakan fitur ini begitu ya. Jadi akhirnya menjadi kurang fleksibel terhadap perubahan. Kemudian pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan. Yang penting bagi pengembang, permintaan customer sudah bisa dipenuhi, norma-norma pengembangan sistem yang harus diikuti akhirnya banyak dilanggar karena memang tidak terlalu dibutuhkan oleh customer. Nah, sehingga algoritmanya menjadi tidak efisien seperti itu.
Nah, itu dua contoh model dari SDLC, yaitu model waterfall dan prototype. Kemudian untuk model yang ketiga sampai dengan model yang ke-12, nah coba dikerjakan pada lembar kerja yang sudah disiapkan di Google Class ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi silahkan masuk ke kelasnya masing-masing ya. Masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, kemudian di sini sudah disiapkan sebuah dokumen kerja, tinggal diklik dokumen itu. Nah, diklik seperti ini. Nah, nanti akan menghadapi layar dokumen tugas pertemuan 2 seperti ini. Nah, tugasnya adalah tinggal mengisikan absen di sini. Misalkan saya isikan 35, di sini kita isikan namanya. Silakan diisikan namanya. Misalkan Zakaria. Nah, ini saya coba untuk mengerjakan yang rat tadi ya, rat. Nah, ini yang rat ini saya coba kerjakan. Jadi di sini ada yang harus dikerjakan adalah gambar face sub model itu apa, kemudian pengertiannya apa. Nah, ini saya ambil contoh untuk yang rat. Rat itu tadi kepanjangannya Rapid Application Development ya. Rapid Application Development. Jadi RAD itu Rapid Application Development. Nah, seperti ini. Ini RAD. Tadi sempat lupa untuk dibahas ya. Nah, silakan kemudian cari gambarnya ya, gambar RAD seperti apa. Jadi cari kemudian masukkan di sini upload from komputer kalau kita sudah punya. Nah, gambar RAD itu seperti ini. Nah, ini RAD, kemudian pengertiannya. Nah, pengertian RAD itu apa? Jadi cari boleh menggunakan buku literatur yang sudah disebutkan di pertemuan pertama atau boleh browsing di internet. RAD itu adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak. Oke, perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan pada siklus perkembangan yang sangat pendek. Nah, ini kira-kira 60 sampai dengan 90 hari. Nah, ini pengertiannya ya. Kemudian setelah itu dicari kelebihannya apa. Nih, sistem RAD itu tuliskan di sini. Jadi kelebihan sistem RAD misalkan lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial. Nah, misal kita hanya menemukan 3, ya sudah 3 aja ya, 3 aja yang ditulis di sini. Kemudian kita cari kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Jadi kalau tadi ada kelebihan, sekarang ada kekurangan. Misalkan model RAD menuntut pengembang dan pelanggan seperti ini. Oke, misalkan ditemukan 5, maka ditulis ke 5-5-nya begini. Nah, ini untuk yang RAD sudah selesai ya. Jadi ada gambarnya, ada pengertiannya, kemudian ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kemudian dilanjut dengan ini, incremental model, gambarnya seperti apa, kemudian pengertiannya bagaimana, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, ini dikerjakan. Kemudian setelah selesai dikerjakan, langsung di tune in ini ya. Diklik tune in di sini ada. Nah, misal mengerjakannya mencicil. Jadi setelah mengerjakan ini mau istirahat dulu, ya sudah enggak usah di tune in. Ini otomatis tersimpan ya, otomatis tersimpan. Jadi misal keluar dulu. Ini keluar dulu. Nah,
kita keluar dulu. Nah, kemudian masuk lagi aja ke kelasnya. Kalau mau mengerjakan lagi, misalkan akan dikerjakan lagi besok gitu ya. Nah, besok masuk lagi ke kelasnya. Yang penting tidak ditune in. Jadi langsung aja diklik ini tugasnya. Nah, kemudian dilanjut lagi. Jadi pekerjaan yang tadi sudah dikerjakan itu tidak hilang. Nah, ini ada ya. Jadi silahkan ditambahkan apa, gambarnya seperti apa. Misal kita masukkan gambar yang incremental. Nah, incremental belum ada. Kita cari yang spiral. Nah, spiral. Nah, ini spiral. Nah, masuk spiral. Kemudian pengertiannya apa? Kemudian setelah itu misalkan istirahat lagi. Nggak apa-apa ini ditutup. Yang penting jangan ditune in ya. Ini ditutup. Nah, baru kalau sudah selesai mengerjakan ya, ini mengerjakan sudah selesai, silahkan diklik ini tune in. Nah, tune in itu berarti sudah mengumpulkan ya. Jadi tune in itu berarti sudah mengumpulkan. Nah, ini. Jadi sudah selesai dan akan dikumpulkan. Atau kalau tidak klik di sini, ditutup. Nah, di tune in di bagian sini. Tune in. Maka nanti tugas ini sudah dikumpulkan sebagai tugas pertemuan kedua. Itu untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum paham, silahkan tuliskan komentar baik di privat komen ini lewat sini atau di kelas komen di sini. Silahkan diketikkan di sini untuk komen-komennya. Kurang lebihnya seperti itu. Selamat mengerjakan, sukses untuk semuanya.